Hai semuanya, ketemu lagi dengan Ami dalam Ami mengulas buku. Dan di episode hari ini saya akan mengulas buku berjudul Seni Mengelola Waktu karya Bryan Adam. Nah, di buku ini sesuai dengan judulnya, para pembaca termasuk saya nih belajar bagaimana sih mengatur waktu secara efektif. Seperti apa ulasannya? Saksikan terus ya. Buku yang diterbitkan di tahun 2020 ini berisi 19 bab seperti ini. Bab-babnya atau bagian-bagiannya semoga kelihatan. Mulai dari harta itu bernama waktu hingga kata-kata penting tentang waktu. Di bab pertama berjudul Harta itu bernama waktu dijelaskan bahwa waktu itu bagi sebagian orang terbatas. Di satu sisi juga diterangkan bahwa waktu itu adalah hadiah dari Tuhan yang harus dipergunakan sebaik-baiknya. Oleh karena itu ditekankan di bagian pertama ini bahwa pentingnya untuk mengatur waktu. Lalu kemudian ada bab kedua tentang bagaimana sih memanage waktu atau Nah, di manajemen waktu dijelaskan bahwa kita harus mengatur waktu dengan efektif. Caranya dengan membuat to-do list. Mungkin udah banyak sih yang tahu tentang ini. Misalnya menyusun daftar kegiatan mulai dari kegiatan yang paling penting sampai kegiatan yang paling tidak penting. Lalu kemudian di sini dijelaskan bahwa on time adalah ciri orang yang disiplin, sehingga dengan on time merupakan bagian yang penting dalam pola mengatur waktu itu sendiri. Hal lain yang saya highlight di sini adalah tentang membuat perencanaan, lalu kemudian syarat-syarat seseorang mengatur waktu dengan baik, sehingga di sini bahkan dijelaskan bahwa tidak semua aktivitas atau kegiatan yang disodorkan orang kepada kita harus kita terima, karena dengan begitu kita bisa menjadi orang yang mampu mengatur waktu dengan baik. Selanjutnya yang saya mau sharing adalah bagaimana tentang mengatur skala prioritas dalam bekerja. Seperti ini bentuknya. Yang pertama adalah mampu menganalisa pekerjaan, lalu menentukan tujuan utama, menyusun jadwal kerja, dan melakukan evaluasi. Jadi memang setelah menyusun jadwal-jadwal yang kita sudah buat nih, lalu kemudian kita laksanakan, perlu evaluasi untuk mengetahui seberapa efektif sih waktu kita sekarang ini. Dan dari situ kita bisa tahu juga pencapaian pribadi kita, apakah kita sudah menjadi orang yang mampu mengatur waktu atau tidak. Di buku ini juga, ini yang paling penting sih buat saya dan mungkin juga buat teman-teman, tips-tips misalnya nih, ketika kita membuat jadwal, jangan membuat jadwal misalnya skripsi, tapi lebih detail, misalnya hari ini atau bulan ini saya ingin menyelesaikan bab 1, lalu kemudian tugas-tugas lainnya, jadi dia ditulis dengan kata-kata yang memang spesifik seperti itu. Ada juga di bab terakhir tentang fakta-fakta unik serta kata-kata penting tentang waktu. Buku ini sebagaimana saya bahasakan tadi adalah buku yang mengajak pembaca mengelola waktu dengan baik. So far buku ini sangat menarik tentu dari isinya karena mengandung banyak practical tips. Lalu yang kedua adalah fontnya dan juga bentuk dalam tulisannya berwarna dominan putih dan toska sehingga menarik mata tentunya. Dan yang ketiga adalah memiliki diksi yang sederhana dan mudah untuk diterapkan, khususnya untuk kita-kita yang mau belajar mengelola waktu. Oke, semoga ulasan yang ini bermanfaat dan tetap semangat mengelola waktu kalian untuk aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Oke, sampai jumpa di ulasan selanjutnya.